Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi pula Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pesantren adalah wadah pendidikan tertua di Indonesia dan sekaligus menjadi warisan budaya bangsa. Maka tak heran perkembangan pesantren sampai dengan saat ini seiring dengan penyebaran agama Islam terus berkembang di setiap pelosok negeri. Seperti halnya keberadaan saya saat ini bertempat di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Yang ternyata di kawasan ini terdapat sebuah pesantren yang turut membentuk insan cendekia sesuai syariat ajaran Islam. Seperti apa jejak Islam di daerah ini dan bagaimana pula aktivitas para santri yang ada di pesantren Mambaul Ulum, Desa Limbur Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Bersama saya Mutia Lestari, inilah Jejak Islam. Masuknya agama Islam memegang peranan penting dalam tatanan hidup masyarakat. Berkembangnya Islam di berbagai pelosok negeri tentu meninggalkan catatan sejarah yang menjadi jejak untuk ditelusuri. Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi salah satunya. Desa ini merupakan salah satu desa yang terdapat peninggalan masuknya agama Islam di Provinsi Jambi. Desa Limbur Merangin terdiri dari 6 dusun dengan total 3.000 penduduk dan 100% masyarakat penganut agama Islam. Maka tak heran penerapan kehidupan beragama dalam masyarakat Desa Limbur Merangin sangatlah kental. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat ibadah agama Islam yang terdiri dari 10 musola dan 2 masjid dalam satu desa. Terciptanya suasana desa yang islami tentu tidak terlepas dari peran para ulama dan tokoh agama terdahulu yang membawa Islam masuk ke daerah ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Guru Harmaini, salah satu tokoh agama yang ada di Desa Limbur Merangin. Pak Guru, bisa diceritakan tidak Pak Guru bagaimana perkembangan agama Islam itu sendiri berkembang di Desa Limbur Merangin? Pada abad ke-16, bertepatan dengan tahun 1664, ada 3 bersaudara di Limbur Merangin, di Limbur Merangin ini adalah namanya Alip, Buncit, dan Gembalo. Itu merantau ke daerah Jawa. Yang Alip itu khusus mencari ilmu kepemerintahan, sementara Buncit itu mencari ilmu keagamaan, kemudian yang Gembalo itu mencari ilmu kanuragan seperti silat itu. Lalu kita bisa juga melihat ke bukti ya, sedikit bukti peninggalan dari jejak penyebaran Islam yang masuk di Desa Limbur Merangin. Iya. Itu salah satunya tepat ada di masjid belakang ini. Kita ini ya Pak Guru ya. Bisa diceritakan bagaimana sejarah berdirinya masjid ini Pak Guru? Masjid ini berdiri pada tahun 1828. Waktu itu di Jawa sedang berkecamuk perang di Ponorogo. Itu. Nah, 1828. Pendiri masjid ini adalah Syekh Maulana Abdul Qadir Ibrahim. Dan makamnya ada di samping masjid kita ini, makamnya. Nah, dia punya pesan di mana dia meninggal, kubur Suyah di situ. Nah, ini untuk mengenang jasa beliau itu oleh penduduk waktu itu dimakamkanlah pada tahun 1829. Pak Guru, kalau uniknya dari masjid ini sendiri apa Pak Guru? Ya, yang masih asli kan itu. Pertama tiang, yang kedua itu tangga. Itu memakai anak tangga itu 17 anak tangganya. Itu punya pengertian ya. Beduk Limbur Merangin ini dipukul 4 kali. Itu tiang itu 4 batang tiang. Kemudian anak tangga masjid menuju menara itu 17 anak tangganya. Salat kita 5 waktu itu kan 17 rakaat saya semalam. Yang kedua itu terjadinya perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Yang ketiga itu turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan.
Yang keempat, pada saat waktu itu merdekanya negeri kita ini pada tanggal 17. Pak Guru, saya juga melihat nih, ini sangat jarang sekali ada tangga di tengah-tengah masjid. Iya itu. Ya, Pak Guru ya. Nah, ini tangga ini berfungsi sebagai apa, Pak Guru? Itu gunanya kapan ada orang dewasa meninggal itu ada gong di situ. Nah itu untuk memberi kabar pada masyarakat bahwa ada warga kita yang meninggal. Tapi kalau anak enggak, itu tidak pakai itu, enggak pakai itu. Setiap warga meninggal ditanyakan umurnya berapa. Misalnya kan 80 tahun, dipotong 15 tahun. Sekali pukul itu 1 tahun. Nah gitu. Jadi terhitung banyaknya pukulan itu berarti orang itu sudah tua itu. Ya pemirsa, kita lihat keberadaan gong tua yang ada di atap masjid ini. Di sini kita bisa melihat keberadaan gong yang sedari dulu dipakai oleh masyarakat setempat untuk menginformasikan adanya berita duka di desa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuknya Islam di desa Limbur Merangin dapat terlihat dari jejak peninggalan Masjid Al-Khairiyah yang didirikan oleh Syekh Maulana Abdul Qadir Ibrahim pada tahun 1828. Masjid ini terletak di tengah kawasan masyarakat desa Limbur Merangin. Arsitektur kuno dapat kita lihat di bagian dalam masjid yang terdapat 4 tiang penyangga dari kayu yang masih kokoh berdiri. Keberadaan tiang penyangga masjid inilah yang menjadi dasar filosofi pemukulan beduk di desa ini berbunyi sebanyak 4 kali pukulan setiap menjelang waktu azan tiba. Tepat di bagian tengah masjid terdapat tangga yang terdiri dari 17 anak tangga. Tangga ini berfungsi untuk menghubungkan ke gong yang berada di bagian atap masjid. Gong ini biasa dimanfaatkan masyarakat untuk memberitahu kabar duka bagi masyarakat desa Limbur Merangin. Masuknya Islam juga berasimilasi dengan budaya masyarakat. Hal unik yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa Limbur Merangin ialah penggunaan gantang yang digunakan untuk membantu menimbang beras pada saat pembayaran zakat fitrah. Peran Syekh Maulana Abdul Qadir Ibrahim terhadap masuknya Islam di Limbur Merangin tentu membawa kesejukan antar umat muslim yang ada di sini. Masyarakat di desa Limbur Merangin sampai dengan saat ini masih terus berziarah ke makam Syekh Maulana Abdul Qadir Ibrahim yang terletak berdekatan tepatnya di sebelah Masjid Al-Khairiyah. Limbur Merangin adalah merupakan satu desa yang di mana potensi sumber daya manusianya di bidang agama memang betul-betul menonjol daripada desa-desa yang lain. Pertama, desa Limbur Merangin ini terdiri dari satu pesantren besar yang sekarang di mana kita sedang berada ini adalah pesantren Mambaul Ulum, dan kemudian Limbur Merangin ini terdiri dari 2 masjid besar dan 10 musola. Artinya apa? Limbur Merangin adalah memang dari dulu sudah terkenal dengan masyarakat yang agamis, yang penduduknya memang dilatar belakangi dengan ilmu-ilmu agama, ilmu pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Karena sampai saat ini Limbur Merangin ini memang selalu mencetak para qori dan qori'ah. Mereka memang gemar membaca Al-Quran karena selalu dibimbing oleh para tuan-tuan guru, para kiai yang memang dari dahulu Limbur Merangin ini sudah terkenal dengan sebutan orang-orang masyarakat di sini adalah orang-orang yang pengaji, orang-orang yang
yang tekun dan rajin giat menuntut ilmu agama. Bermula Allah, la raiba, dengan sedemikian alif lam mim, yang membaca akannya kitab, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Penyebaran agama Islam juga seiring dengan perkembangan berdirinya pesantren di tiap daerah. Hal ini adalah salah satu upaya untuk terus memperkuat ilmu agama Islam kepada generasi muda. Termasuk di kawasan Desa Limbur Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kita dapat melihat adanya keberadaan pondok pesantren Mambaul Ulum yang dipimpin oleh Tengku Iskandar Manaf. Keberadaan pesantren ini menjadi pusat pengkajian ilmu agama Islam di Desa Limbur Merangin. Berbagai kegiatan keagamaan dilakukan di pondok pesantren ini. Seluruh santri pun giat melaksanakan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu. Di sini, para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, namun juga dibekali ilmu kehidupan umat beragama, sebagai bekal mereka hidup di tengah masyarakat nantinya. Azan dulu, menjelang tamat, dia baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jadi dia memberi nama pohon kurdi, pohon iblis. Ustadz, ini boleh diceritakan tidak sih Ustadz bagaimana awal mulanya sejarah didirikannya pondok pesantren Mambaul Ulum ini Ustadz? Oh baik, saya sebelum pulang ke desa ini, terlebih dahulu kan belajarnya di Titian Teras Bangko, habis itu di Jawa, kemudian ke Aceh, habis itu sempat ngajar di Sumatera Barat. Sekitar tahun 2004 saya pulang. Jadi waktu itu tersentuh hati saya. Untuk apa saya di luar sementara anak ponaan, ya kan orang-orang kampung saya banyak yang masih awam. Ya. Maka waktu itu saya putuskan di 2004 itu saya pulang dari Sumatera Barat, waktu itu dari Payakumbuh. Kemudian baru saya rintislah pondok ini. Tepatnya pada tanggal 5 Mei 2005 itulah berdirinya pondok ini. Alhamdulillah waktu itu ada yang daftar sudah 30-an lah. 30-an Ya terdiri dari ponaan kan orang kampung sini, para tetangga. Alhamdulillah yang mempercayai anaknya sini sekarang sudah ada sekitar 189 lah ada santrinya secara keseluruhan. Jenjang pendidikan yang kami pakai di sini ada karena ini pola salafiyah kan. Jadi ada tingkat wusto itu setara dengan madrasah tsanawiyah. Yang kedua ada ulia itu itulah aliyahnya. Ada juga kelas tahasus. Kelas tahasus itu istilah saya di sini untuk alumni-alumni yang tamat di sini yang tidak mampu belajar keluar, yang tidak ada biaya untuk kuliah. Daripada ilmu yang ada hilang, lebih baik dia nambah lagi. Maka dia belajar lagi di sini sambil dibantu-bantu ngajar. Nah, itulah ada jenjang pendidikannya seperti itu. Susah senangnya yang dirasakan Ustadz ketika pertama kali membangun pesantren ini apa Ustadz? Kalau bicara senang dan susahnya lebih banyak susahnya lah. Karena pertama kita pendiri pertama merintis. Yang susah itu kan menumbuhkan kepercayaan masyarakat itu. Tentu pasti ada ujian bagi kita. Pertama kan desa ini terletak mau dibilang dekat dengan pusat kota kan juga jauh. Tentu material bangunan juga susah. Tapi yang intinya itu tadi, yang paling sulit itu menumbuhkan kepercayaan. Karena orang kan tidak semuanya mudah begitu saja percaya dengan kita. Alhamdulillah kita tinggal melanjutkan, kemudian tinggal meneruskan. Saya juga sering diundang untuk pengajian-pengajian. Itu juga jalan bagi saya untuk mengajak orang untuk pertama bagi yang muda-muda bisa langsung datang ke pondok, nanti kalau bagi yang tua-tua boleh nanti ikut taklim yang saya bina. Di sini saya ajarkan pertama
lebih banyak ke ilmu masyarakatnya. Ya, contohnya seperti nanti gini, yang dilombakan dalam MTQ itu kan, ini saya ajarkan di sini. Seperti ada tilawahnya, tahfiz Qur'annya, syarhil Qur'annya, pahamil Qur'annya, pidato bebas. Nanti anak-anak ini ketika ada event MTQ itu, mereka dipinjam oleh desa-desa tetangga dan akhirnya kelihatan. Jadi dia juara di misalnya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Lalu orang tanya, ini dari mana santri ini? Ini dari pondok pesantren di Limur Merangin. Nah akhirnya mulai terkenal dan alhamdulillah bukan hanya di Kecamatan Pemenang Barat, tapi kecamatan tetangga, bahkan ada yang di luar kabupaten. Anak ini kan pulang mau dipakai orang, belajar ngimamnya, belajar khutbahnya, belajar pidatonya, penyelenggaraan jenazahnya. Jangan sampai nanti orang tuanya meninggal ke orang lain yang mensolatkan, orang lain yang memandikan. Kan gitu guna anaknya untuk belajar. Ya ketika bulan Ramadan nanti ada safari Ramadannya, ini semua udah siap tempur semua anak-anak ini udah bisa semua. Karena itu yang kami ajarkan di luar pendidikan formal. Pemberian nama Mambaul Ulum itu dari mana, Ustaz? Begini, saya pernah kuliah di Fakultas Dakwah, itu Institut Islam Mambaul Ulum di Surakarta, Fakultas Dakwah waktu itu. Saya teringat terus dengan alma mater saya itu. Jadi saya cari makna dari kalimat Mambaul Ulum itu apa? Rupanya mata air ilmu, sumber-sumber ilmu. Nah, ini sumber air, di sini sumber ilmu. Nah, ketika pondok pesantren lain ketika keringan ilmu, orang akan datang mencari ilmu di sumber ilmunya di sini. Itulah yang saya akan sesuaikan insya Allah nanti generasi setelah saya bagaimana mempertahankan pondok ini sesuai dengan namanya. Mambaul Ulum itu adalah sumber atau mata air daripada ilmu. Harapan Ustadz sendiri? Setelah dia pulang ke kampung masing-masing, setelah dia tamat, tentu dia beriman, berilmu, berakhlakul karimah, dan mereka siap pakai di tengah-tengah masyarakat untuk meneruskan agama ini. Lembaga pendidikan itu tak ubahnya seperti bermain layang-layang sebetulnya. Layang-layangnya itu ya anak-anak kita, dia yang akan bertarung nanti di atas, ya kan? Nah, sebagai talinya itu orang tuanya. Nah, sayang kadang-kadang orang tuanya kan sibuk mengurus yang lain. Dan yang paling penting itu kan gini, ada support. Ada angin. Kalau tidak ada angin, layang itu tidak bisa naik. Ya kan? Anginnya siapa? Yaitu masyarakat, pemerintah, ya kan, orang-orang kaya beri support dengan kami. Saya berkeinginan dan bercita bahwa pondok ini akan istiqomah berdiri sampai Nabi Isa diturunkan. Itu niat saya, walaupun saya sudah tidak ada lagi nanti. Doakan Mbak ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, terima kasih ya Ustadz ya. Sama-sama. Nah, izin saya mau keliling lihat-lihat. Ada apa-apa? pesantren ini ya, Ustadz, Boleh. Pesantren Mambaul Ulum merupakan salah satu pondok pesantren salafiyah yang mengkaji kitab kuning dan menerapkan kurikulum pembelajaran mulai dari nahwu saraf, fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Pesantren ini diresmikan pada tanggal 25 Mei 2005. Nama Mambaul Ulum memiliki arti sumber mata air ilmu. Nama ini dipilih oleh Tengku Iskandar Manaf dengan harapan pesantren ini akan terus menjadi sumber ilmu bagi masyarakat desa Limbur Merangin. Sejak awal berdiri sampai dengan sekarang, keberadaan pesantren ini terus mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Di awal berdiri, pesantren Mambaul Ulum ini hanya memiliki 10 unit pondok tempat santri menginap. Namun, berkat kerja keras dan keyakinan dari para ustadz, kini pesantren Mambaul Ulum telah memiliki sekitar 50 pondok santri, didukung fasilitas ruang belajar dan pembangunan masjid yang sedang berlangsung. Kami selaku pemerintah desa, seluruh jajaran pemerintah desa di Limur Merangin ini sangat mendukung tentang berdirinya pondok pesantren Mambaul Ulum yang pimpinnya Tengku Iskandar Manaf. Kemudian awal pemulaan pendiri pondok pesantren tersebut, saya selaku menjadi ketua panitia pada waktu itu. Kemudian pernah menggalang dana untuk kepentingan pondok pesantren hingga sampai ke negara tetangga. Kemudian sebelum pondok pesantren Mambaul Ulum itu berdiri, kami pendidikan agama di desa ini
terpaksa keluar ke negeri orang, ke daerah orang belajar. Tapi semenjak pesantren pimpinan Tengku Iskandar Manap tersebut, kami tidak belajar keluar lagi. Kami menimba ilmu dari pondok pesantren di desa kami sendiri. Bermula demikian, Hasan kita artinya bermula. Saat ini, pesantren Mambaul Ulum memiliki sebanyak 189 santriwan dan santriwati yang mayoritas berasal dari Desa Limbur Merangin. Tingkat pendidikan di pesantren ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu tingkat wusto, tingkat ulya, dan tingkat takhosus. Pada tingkat wusto dan ulya, penerapan kurikulum yang digunakan sama seperti pesantren lainnya, yakni 30% pelajaran umum dan 70% pelajaran agama. Namun berbeda dengan tingkatan takhosus. Tingkat takhosus diperuntukkan bagi para santri yang telah diwisuda dan ingin memperdalam kembali kitab kuning. Di pesantren Mambaul Ulum, berbagai pengembangan kemampuan santri rutin dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi diri, seperti ceramah agama, memandikan jenazah, tilawah Quran, syarhil Quran, dan banyak lainnya. Setiap tahunnya, Pondok Pesantren Mambaul Ulum melepas santriwan dan santriwati terbaiknya yang telah menyelesaikan pendidikan. Bekal ilmu agama yang telah didapat diharapkan mampu membawa seluruh santriwan dan santriwati menjadi fisabilillah untuk terus menjaga dan menyiarkan agama Islam di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memilih memondok di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Yang pertama, saya ingin membenar akhlak. Contohnya banyak orang-orang yang terpengaruh pada zaman sekarang. Banyak anak yang terkena narkoba, kemudian banyak anak yang tawuran, kemudian banyak lagi yang lain-lain yang bisa menimbulkan keluarga dipermalukan gara-gara anak-anaknya sendirian. Jadi dengan adanya saya memondok di pondok ini, saya bisa menjaga keluarga saya. Kemudian saya bisa juga menjaga orang tua saya, biar mereka tidak merasa malu. Alhamdulillah, saya merasa bahagia dan bersyukur telah belajar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini kedepannya semakin maju. Karena Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini ilmunya sangat mencakupi dan sangat memadahi bagi saya. Pemirsa, demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini dari Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Semoga dengan banyaknya berdiri pesantren di Indonesia terus menciptakan santriwan dan santriwati yang senantiasa mencintai Al-Quran dan senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.